alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu dari perkara yang merupakan bagian dari al-iman bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat, yaitu tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan tentang haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk perkara yang ditegaskan oleh para ulama dalam buku-buku akidah mereka, ya, seperti dalam kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad menegaskan tentang haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada beberapa kelompok yang mengingkari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Khawarij dan juga ba'dul Mu'tazilah, sebagian Mu'tazilah yang menolak adanya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bahasan ini juga penting karena menjelaskan tentang bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanti umatnya di telaga ketika umatnya dalam kondisi kehausan di bawah terik matahari yang jaraknya 1 mil, maka beliau menunggu dan menyiapkan telaga. Maka beliau berkata, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga, menanti kalian, menyiapkan untuk menyambut kalian. Dan ini menunjukkan kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga pembahasan tentang telaga Nabi juga berkaitan dengan aplikasi amalan kita dalam kehidupan nyata, karena akan kita sebutkan di antara sebab yang menjadikan seorang bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar. Bersabar dengan misalnya ada kezaliman dari penguasa, maka hendaknya bersabar. Dan sebaliknya juga mengingatkan bahwasanya orang-orang bisa terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam jika misalnya melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah, dan di antaranya misalnya mendukung penguasa yang berbuat kezaliman. Ada penguasa berbuat kezaliman, kemudian dia dukung, dia membenarkan, dia mendukung, maka dia juga akan terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya pembahasan ini sangat penting. Demikian juga pembahasan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terkait dengan membantah syubhat orang-orang Ar-Rafidhah, orang-orang Syiah yang berdalil dengan hadis-hadis telaga untuk mengkafirkan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka pembahasan ini bukan pembahasan sepele, dia pembahasan yang sangat urgen, hendaknya diketahui oleh kaum muslimin. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasannya tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang saya sebutkan di mukaddimah akan kita singgung di tengah-tengah pembahasan. Sebagaimana kita ketahui, manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak berpakaian, ghurlan, belum disunat, buhman, dan tidak membawa apa-apa. Kemudian tudna syams, matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Setelah itu, setelah dibangkit demikian, mulailah manusia diberi pakaian. Awwalu man yuksa minal khalaiq Ibrahim, dan yang pertama kali dikasih pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang lain juga dikasih pakaian. Matahari diturunkan dalam jarak 1 mil sehingga keringat bercucuran luar biasa ketika itu, ya. Dan para ulama menyebutkan bahwasanya kondisi menjadi sangat panas, sebabnya di antaranya matahari diturunkan dalam jarak 1 mil, dan sebab kedua karena berdesak-desakan manusia. Manusia padat, berdesak-desakan sehingga menjadikan semakin panas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakunun nasu ala qadri a'malihim fil araq, dan manusia kondisi keringat yang keluar dari mereka sesuai dengan kadar amal mereka. Faminhum man yakunu ila ka'baihi, di antara manusia ada yang keringatnya bercucuran sampai di kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatayhi, dan di antara mereka ada yang sampai di kedua lututnya. Wa minhum man yakunu ila haqwayhi, di antaranya ada yang sampai ke pinggangnya atau ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimuhul araqu iljaman, dan di antaranya
ada yang sampai ke mulutnya seperti lijam, yaitu seperti alat penghalang kuda yang diletakkan di mulutnya, yaitu keringat sampai di mulutnya. Dan ini suatu kondisi yang tidak bisa kita kiaskan dengan kondisi dunia. Ya, jadi kalau kita tahu air tentu akan memberikan kondisi yang rata, ya. Tetapi ternyata pada hari kiamat masing-masing akan tenggelam dengan keringatnya, tapi dengan kadar apa? Kadar amalnya masing-masing. Semakin dia amalnya bagus, maka kadar keringatnya semakin sedikit. Oleh karenanya Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala berkata, siapa yang di dunia sering berkeringat karena Allah Subhanahu wa taala, misalnya karena berjihad, misalnya karena bersilaturahmi, misalnya karena untuk berjalan membantu fakir miskin, misalnya untuk haji dan umrah. Intinya dia sering berkeringat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin sedikit keringatnya pada hari kiamat kelak. Ya. Tapi siapa yang tidak berkeringat karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan ditenggelamkan oleh keringatnya pada hari yang dahsyat tersebut. Oleh karenanya pada kondisi seperti itu manusia sangat kehausan dan sangat kelaparan. Sangat kehausan. Maka di saat yang genting itulah ada rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kaum muslimin melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam, yaitu melalui telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW berikan bergembira, beliau berkata, "Ana faratukum alal haud." Aku adalah farat kalian terhadap telaga. Farat maksudnya al-mutaqaddim, yang mendahului rombongannya. Dia mendahului rombongannya, kemudian dia menyiapkan telaga untuk menyambut rombongan yang datang belakangan. Maka Nabi mendahului untuk menyambut rombongan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi, "Man marra alayya syarib." Siapa yang melewatiku dia akan minum dari telagaku. "Wa man syariba lam yadhma abadan." Siapa yang minum dari telagaku maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Oleh karenanya begitu pentingnya minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena hari tersebut hari yang sangat panas dan terik. Seorang ingin tidak kehausan, ya. Oleh karenanya dahulu wanita-wanita tua di kota Madinah selalu berdoa agar bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Wa laqad adraktu ajaiza bil Madinah la yusallina salatan illa sa'alna Allah taala an yuridahunna haudha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Aku mendapati nenek-nenek tua, orang-orang tua di kota Madinah. Ini orang salihat. Wanita salihat di zaman Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendapati wanita-wanita tua di kota Madinah, tidaklah mereka salat setiap salat kecuali mereka meminta kepada Allah agar Allah membuat mereka bisa mendatangi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita disuruh mengikuti para salaf, ya. Maka selipkan juga dalam doa kita agar bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dia bahagia pada hari tersebut meskipun matahari jaraknya 1 mil. Makanya sering orang berdoa, Allahumma asqina min haudhi nabiyina ya syarbatan la nadma'u ba'daha abadan. Sering kita dengar orang berdoa, ya Allah, jadikanlah kami bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan minuman tersebut kita tidak akan dahaga selama-lamanya. Taib. Apa makna al-haud? Al-haud bahasa Arab artinya majma'ul ma', tempat berkumpulnya air, atau bahasa kita adalah telaga. Dan datang dalam sebagian riwayat, setiap nabi ada telaganya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin haudhan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni arju an akuna aktsarahum waridah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi ada telaganya dan mereka berbangga-bangga, senang siapa di antara mereka yang paling banyak pengunjungnya. Dan aku berharap akulah yang paling banyak telaganya, paling banyak pengunjungnya. Dan benar bahwasanya yang paling banyak telaganya dikunjungi adalah telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebagai riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau mengatakan ada nabi yang telaganya didatangi oleh al-fi'am. Al-fi'am itu jumlah yang banyak, kelompok-kelompok yang banyak. Seperti Nabi Musa alaihissalam pengikutnya banyak, ya. Sebagian nabi-nabi pengikutnya banyak, ya. Nabi Yunus saja mi'ata alfin aw yazidun.
ila mi'ati alfin aw yazidun, yaitu 100.000 lebih. Ini contoh Nabi Yunus ya. Dan sebagian nabi cuma sedikit. Dalam riwayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, usbah, ada nabi yang didatangi telaganya cuma sekelompok orang. Sekelompok orang. Itu sedikit. Dan ada yang cuma 2 orang, ada yang 1 orang, ada yang nabi telaganya enggak ada yang datang. Dia sendiri yang minum dari telaga tersebut. Dan ini sepadan dengan hadis tentang yang Rasulullah mengatakan, aku melihat nabi yang pengikutnya rohtu hanya beberapa orang, wan nabiyya ma'ahu rajulu wa rajulani, ada nabi yang pengikutnya cuma 3 orang, ada yang 2 orang, wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, dan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Dia punya telaga namun enggak ada yang mengunjungi, dia sendirian minum dari telaga tersebut ya. Dan yang paling banyak datang adalah dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan spesialnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telaganya paling besar dan paling banyak pengunjungnya. Dan juga telaga Nabi spesial airnya dari sungai Al-Kautsar. Dan dalam riwayat bahwasanya telaga Nabi airnya bersumber dari mizaban, dari 2 talang air, yang satu dari emas, satu dari perak, yang ini airnya dari mana? Dari sungai Al-Kautsar. Oleh karenanya telaga Nabi juga ada yang menambahkan dengan telaga Al-Kautsar, ditinjau dari sumber airnya. Dan kita tahu bahwasanya Al-Kautsar khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal Kautsar. Kami berikan kepada engkau sungai Al-Kautsar. Dan Al-Kautsar maknanya adalah khairun katsir, itu kebaikan yang sangat banyak. Sehingga ini di antara keistimewaan telaga Nabi. Dia yang telaga paling besar, sumber airnya dari sungai Al-Kautsar, dan yang datang pengunjungnya yang terbanyak. Adapun riwayat-riwayat yang terkait dengan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka riwayat-riwayatnya sampai derajat mutawatir, yaitu sahabat yang meriwayatkan sangat banyak sekali. Makanya Ad-Dawudi pernah berkata, mimma tawatara hadithu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wa haudun wa masu khuffaini wa hadhihi ba'dun. Kata Ad-Dawudi, salah seorang ulama pensyarah Sahih Al-Bukhari, beliau berkata, di antara hadis-hadis yang mutawatir, yaitu hadis-hadis yang meriwayatkan sahabat yang banyak. Karena hadis-hadis ada yang cuma meriwayatkan 1 sahabat, ada yang 2, ada yang 5, ada yang 10. Kalau mutawatir yang meriwayatkan banyak. Dan kalau disebut hadis ini yang meriwayatkan banyak mutawatir, berarti kemungkinan Rasulullah sering mengulang-ulang hadis tersebut. Sering mengulang-ulang. Sehingga yang dengar dari sahabat banyak mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Nabi sering mengulang-ulang, berarti perkaranya urgen atau tidak? Urgen. Berarti urgen. Makanya Rasulullah sering ulang-ulang. Kata Dawudi, di antara hadis-hadis yang mutawatir adalah hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, menyampaikan hadis palsu, maka siapkan kaplingnya di neraka. Kemudian waman bana lillahi baitan wahtasab. Hadis siapa yang bangun masjid karena Allah, maka dia akan dapat istana di surga. Kemudian hadis ru'yah tentang melihat wajah Allah pada hari kiamat, diriwayatkan sekitar 26 sahabat. Tentang syafaat juga puluhan sahabat. Di antaranya wal haudu, tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masu khuffaini, mengusap khuffain ketika berwudu. Dan ini sebagian, artinya hadis mutawatir masih ada selain ini. Dan ternyata para sahabat yang meriwayatkan tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan lebih dari 50 sahabat. Lebih dari 50 sahabat. Berarti banyak sekali. Sampai-sampai Ibnu Hajar juga berkata, dan saya mendengar ada sebagian ulama yang telah mengumpulkan para sahabat yang meriwayatkan tentang hadis-hadis telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai 80 orang. Sampai 80 orang. Tapi yang Ibnu Hajar dapati lebih dari 50. Ini menunjukkan hadis sangat banyak, dan Rasulullah SAW sering menyampaikan tentang hadis telaga. Dahulu ada seorang yang mengingkari telaga, namanya Ubaidillah bin Ziyad. Dia mendatangi Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Ya, karena dia tidak mendapati telaga dalam Quran.
Ya, maksudnya telaga ini beritanya santer sampai ibu-ibu di kota Madinah yang tua-tua pada minta bisa minum dari telaga. Jadi cerita tentang telaga Nabi ini santer, tetapi kok tidak ada di Al-Quran, makanya dia agak ragu. Kok tidak ada? Tidak semua perkara harus disebutkan di Al-Quran, karena Al-Quran menyebutkan secara global, perinciannya datang dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ya, yang meriwayatkan 50 sahabat lebih. Dan Rasulullah berkata, "Inni utitul Qur'an wa mithlahu ma'ahu." Aku diberikan Al-Quran dan yang semisalnya bersama Al-Quran, maksudnya sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, "Wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah." Allah berkata kepada istri Nabi, "Wadhkurna," dan ingatlah, "ma yutla fi buyutikunna," apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian, min ayatillahi, yaitu Al-Quran, wal hikmah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubaidillah bin Ziyad ya, bertanya kepada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Innama ba'atsu ilaika li as'alaka 'anil haud." Ya, saya mengirim kepada engkau utusan untuk aku bertanya tentang telaga. Sami'ta Rasulullah sallam yadhkuru fiha syai'an, apakah kau pernah mendengar Rasulullah sallam menyebut terkait sesuatu perkara terkait dengan telaganya? Faqala lahu Abu Barzah berkata, "Na'am, saya dengar dari Nabi tentang telaga. La marrah, bukan sekali saja. Wala thintain, bukan 2 kali saja saya dengar dari Nabi. Wala thalathan, bukan cuma 3 kali. Wala arba'an, bukan 4 kali saya dengar dari Nabi. Wala khamsan, bukan cuma 5 kali. Ya, Rasulullah sering apa? Ulang. Makanya yang meriwayatkan sangat banyak. Faman kadzdzaba bihi falasaqahu Allahu min. Kemudian dia ingatkan, siapa yang mendustakan telaga Nabi, maka semoga dia tidak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma kharaja mughdaban, kemudian beliau keluar dalam kondisi marah. Ya. Masih ragu-ragu. Hadisnya jelas, periwayatnya banyak. Siapa yang mendustakan, maka semoga tidak minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di manakah letak telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang lokasi telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara umum ada 3 pendapat. Pendapat pertama, pendapat mayoritas jumhur, bahwasanya telaga Nabi berada di padang mahsyar. Itu sebelum melewati sirat. Sebagaimana tadi kita jelaskan, itulah lokasi di mana umat Muhammad SAW lagi butuh-butuhnya kepada air minum untuk menghilangkan dahaga mereka. Pendapat kedua, dan ini pendapat diisyaratkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya. Imam Bukhari dalam kitabur Riqaq, beliau membahas tentang perkara-perkara yaumil akhir, di antaranya 2 bab terakhir, beliau tulis di 2 bab terakhir dari kitab Ar-Riqaq, bab sebelum terakhir, bab As-Sirat, itu Jisr fawqa Jahannam atau Jasrun fawqa Jahannam, tentang sirat. Kemudian bab terakhir, bab Al-Haud, tentang telaga. Jadi beliau menyebutkan pembahasan telaga setelah bab sirat, setelah sirat, yaitu jembatan di atas neraka Jahannam. Sehingga dipahami dari bagaimana tabwib yang beliau buat, menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari berpendapat bahwasanya telaga itu letaknya setelah melewati sirat. Setelah melewati sirat. Ini pendapat kedua, dan juga sebagian ulama berpendapat demikian. Di antaranya Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian pendapat ketiga, ada yang mengatakan haud ada 2, satu di padang mahsyar, yang satu setelah sirat. Ya. Wallahu alam bisawab, masing-masing punya pendapat. Namun yang lebih kuat bahwasanya telaga tersebut letaknya adalah di padang mahsyar, yaitu sebelum melewati sirat. Kenapa demikian? Karena datang dalam banyak hadis bahwasanya ada orang yang datang kemudian dihalangi dari Nabi SAW, kemudian digiring ke neraka Jahannam. Ya. Karena kalau sudah lewat sirat harusnya selamat, ya enggak? Kalau sudah lewat sirat pasti semuanya masuk surga. Dan kalau semuanya masuk surga pasti semuanya minum dari apa? Telaga. Maka apalagi Rasulullah mengatakan, siapa yang minum darinya lam yadma' ba'dahu abadan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Berarti sudah. Ya.
Dan sementara datang dalam hadis-hadis banyak yang diusir. Ada orang diusir dari telaga. Tidak bisa menuju Nabi. Kita yang menuju Nabi tahu-tahu ukhtuliju, ditarik dari Nabi, dicabut, dibawa kegiring ke neraka. Berarti ini seharusnya terjadi sebelum melewati sirat. Karena kalau lewat sirat semuanya sudah masuk surga. Maka pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab bahwasanya haud telaga Nabi letaknya di padang mahsyar. Seperti dalam hadis kata Rasulullah SAW, taridu alayya ummatil hawdha, umatku mendatangiku di telaga. Wa ana adzudun nasa anhu kama yadzudur rajulu ibilar rajuli an ibilihi. Maka aku menghalangi orang-orang yang mau datang ke telagaku, yaitu dari umat-umat Nabi yang lain, aku halangi. Sebagaimana seseorang punya tempat minum buat ontanya, dia nunggu ontanya, tahu-tahu onta orang lain ingin minum, maka dia halangi, enggak, bukan di sini tempatmu. Dia usir onta orang. Ini air adalah untuk ontaku. Kata Nabi seperti itu, layak seperti itu. Jadi kalau ada orang-orang dari umat yang lain ingin datang ke telaga, maka Rasul apa? Usir. Qalu ya Nabi Allah, ata'rifuna? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah anda akan mengenal kami pada hari kiamat? Qala na'am. Lakum sima laisat li ahadin ghairikum. Aku mengenal kalian, kalian punya ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Apa ciri-cirinya? Tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Kalian akan datang menemuiku dalam kondisi ghurran muhajjalin, yaitu bercahaya karena bekas wudu. Yaitu ghurran muhajjalin maksudnya bercahaya di wajah, di tangan-tangan, di kaki-kaki. Itu di bagian-bagian tubuh yang merupakan anggota wudu. Akan nampak cahaya. Kemudian kata Nabi, "Fala wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum, fala yasilun." Maka akan terhalangi sekelompok dari kalian, maka mereka tidak bisa sampai kepadaku. Fa aqulu ya rabbi haula'i min ashabi. Aku berkata, ya Rabbku, sungguhnya mereka dari golongan sahabatku. Fayujibuni malak, maka ada malaikat yang memberi jawaban kepadaku. Fayaqul, malaikat berkata, wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak? Apakah kau tahu apa yang telah mereka lakukan setelah kau meninggal dunia? Itu mereka telah melakukan ghayyaru wa baddalu. Mereka telah melakukan perubahan dan mengganti-ganti sehingga mereka tidak bisa menuju ke telaga. Ya, kalau seandainya telaga sudah lewat sirat, maka semuanya harusnya bisa ke telaga. Ini di antara dalil yang sangat kuat bahwasanya telaga berada sebelum sirat. Kemudian tadi kata Rasulullah SAW, ana faratukum alal haud, aku mendahului kalian di telaga. Man marra alayya syarib, siapa yang melewatiku mendatangiku di telaga dia akan minum. Wa man syariba lam yadhma abada, siapa yang minum dia tidak akan haus selamanya. Sementara disebutkan ada orang yang dihalangi kemudian digiring ke neraka. Kata Nabi, suhkan suhkan, jauhlah mereka dari rahmat Allah, jauhlah mereka dari rahmat Allah. Ya, kalau menunjukkan bahwasanya ada orang yang akan masuk neraka kalau sudah lewat sirat, maka tidak mungkin ada yang masuk apa? Neraka. Maka ini semua menunjukkan, menguatkan pendapat yang pertama, wallahu taala alam bisawab. Sekarang kita bahas tentang sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi ketika menjelaskan tentang luasnya telaganya, maka Nabi menempuh dua pendekatan. Pertama, pendekatan secara masafah, secara jarak, berapa kilo ya, atau berapa jarak tempuh berapa jauh ya. Dan metode kedua Rasulullah SAW menyebutkan jarak tempuh secara waktu, yaitu berapa lama dengan menggunakan kendaraan untuk menjelaskan tentang luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya jarak tempuh ya, Rasulullah berkata, arduhu mislu tulihi, bahwasanya telaga Nabi SAW lebarnya sama dengan panjangnya. Ma baina Amman ila Ailah, dari Amman ila Ailah. Amman dan Ailah ini di Syam, dari Yordan sampai Syam.
Itu sama-sama di Syam. Dari Yordan sampai mungkin arah dekat Baitul Maqdis ya. Ini salah satu pendekatan dari Nabi SAW. Yang kedua, misalnya Rasulullah SAW berkata, qadru haudhi, ukuran telagaku kama baina Ailah wa Son'a minal Yaman. Jaraknya antara Ailah sampai Son'a. Son'a di Yaman, Ailah di Syam. Ini berarti ribuan kilo, ya. Ribuan kilo. Dari Madinah ke Ailah saja mungkin 1000 kilo lebih. Sama dari Madinah ke Yaman juga 1000 kilo lebih. Berarti 2000 kilo lebih. Dan ini menunjukkan sangat luas, yaitu ribuan kilo. Berbeda antara Ailah dengan Amman. Lebih mungkin setengahnya atau kurang daripada setengah jarak antara Ailah dengan Son'a. Taib. Dalam riwayat yang lain, kama bainal Madinati wa Son'a, antara Madinah dengan Son'a. Madinah Son'a 1000 kilo lebih. Dalam riwayat yang lain, inni faratukum alal haud wa inna ardahu kama baina Ailata ilal Juhfah. Sungguhnya aku mendahului kalian di telaga, dan sungguhnya lebar telaga itu sebagaimana antara Ailah di Syam sampai ke Juhfah. Juhfah itu di dekat kota Madinah ya. Taib. Di sini kita lihat kalau kita perhatikan contoh jarak yang Rasulullah SAW berikan itu jaraknya beda-beda. Ailah dengan Amman, Yordan dengan Ailah ya berapa? Mungkin ratusan kilo atau enggak sampai 1000 kilo. Taruhlah 1000 kilo. Tapi ketika Rasulullah mengatakan dari Ailah sampai Madinah ini lebih jauh lagi. Atau Ailah sampai Juhfah jauh lagi. Tapi ketika Rasulullah mengatakan dari Ailah sampai Son'a ini jauh sekali. Jadi perbedaan jarak antara dua kota yang Rasulullah sebutkan ini jaraknya signifikan. Sehingga dibahas oleh para ulama bagaimana mengkompromikan penjelasan-penjelasan Nabi ini. Lain halnya ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang jarak tempuh, kata Rasulullah SAW, haudhi masiratu syahrin. Telagaku itu jarak tempuhnya sebulan perjalanan, perjalanan. Wa zawayahu sawa, dan sisi-sisinya sama panjang, sama panjang. Dan kalau sebulan perjalanan itu dari Madinah ke Syam. Tapi kalau dari Syam ke Madinah lanjut Son'a ini bisa 2 bulan. Tapi terus bagaimana mengkompromikan? Maka ada beberapa pendapat, Ibnu Hajar menyebut dalam Fathul Bari. Beliau mengatakan ada ulama berpendapat bahwasanya ini hanya sekedar pendekatan. Rasulullah ingin menjelaskan telaga Nabi itu telagaku sangat luas. Dan ketika yang bertanya dari penduduk Syam ngerti tentang Syam dan Madinah, maka Rasulullah menjelaskan ya sekitar gitulah jauhnya. Sehingga dia ternyata jauh sekali. Ternyata luas sekali telaga Nabi SAW. Atau misalnya yang datang bertanya orang Yaman atau pernah pergi ke Yaman, maka Rasulullah jelaskan telaga itu dari Syam sampai Yaman. Jadi tergantung orang yang bertanya dan semuanya adalah sisi pendekatan. Ini pendapat. Pendapat kedua ada yang mengatakan bahwasanya telaga Nabi itu sisinya beda-beda. Jadi kalau dari Amman ke Ailah maksudnya sisi ini. Dari satu sisi ada yang segitu. Sisi yang lain ada yang seperti dari Ailah ke Juhfah. Sisi yang lain ada dari Ailah sampai ke Madinah. Sisi yang lain ada yang memanjang sampai seperti dari Ailah sampai Son'a. Sehingga sisinya beda-beda. Namun pendapat ini kurang kuat. Karena dalam riwayat kata Rasulullah SAW, tuluhu wa arduhu sawa. Panjang dan lebarnya sama. Dan dalam riwayat yang lain, zawayahu sawa. Sisi-sisinya sama panjang. Sehingga pendapat kedua kurang kuat. Ada pendapat ketiga yang juga disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah, saya rasa pendapat yang lebih kuat, bahwasanya Allah memberi tambahan karunia, yaitu pertama kali Allah jelaskan kepada Nabi, misalnya jaraknya dari Ailah ke Amman, taruhlah mungkin ratusan kilo. Ternyata Allah tambah lagi karunia kepada Nabi SAW, diperpanjang lagi telaga Nabi dari Ailah sampai Juhfah. Ini mungkin sudah 1000-an kilo. Ternyata Allah kasih anugerah lagi, diperluas lagi telaga Nabi dari Ailah sampai Madinah. Ternyata diperluas lagi dari Ailah sampai Son'a, ribuan kilo. Dan ini pendapat yang saya lebih condong pada pendapat ini, bahwasanya anugerah Allah berikan ya. Sama seperti ketika Nabi
berbicara tentang surga, ya, surga itu berkembang, ya. Makanya Rasulullah bersabda, siapa yang berzikir demikian, ditanamkan baginya pohon di surga. Siapa yang bangun masjid, dibangun baginya istana di surga. Berarti bangunan surga itu bertambah, tanaman surga juga bertambah. Tambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sama telaga Nabi diperluas sampai jaraknya dari Ailah sampai Son'a. Berapa kilo itu kira-kira? 2000 kilo lebih, ya. Kemungkinan 2000 kilo lebih. Adapun bentuknya wallahu alam bisawab adalah bujur sangkar. Bujur sangkar, kotak. Karena kata Rasulullah SAW, arduhu wa tuluhu sawa, yaitu panjang dan lebarnya sama. Berarti bentuknya bujur sangkar. Sebenarnya berpendapat bentuknya melingkar. Karena Rasulullah mengatakan zawayahu sawa. Sisi-sisinya sawa, seakan dipahami jari-jarinya sama. Jari-jarinya sama berarti bujur bundaran. Tapi dalam riwayat tegas kata Rasulullah SAW, arduhu wa tuluhu, yaitu lebar dan panjangnya sama. Berarti bujur sangkar. Wallahu alam bisawab. Ya, meskipun secara umum telaga biasanya bentuknya bulat, ya enggak? Ini kalau nggak salah pendapat Syekh Utsaimin, dia berpendapat bahwasanya telaga bentuknya bulat. Namun saya belum menemukan salaf yang berpendapat demikian. Ulama sebelum Syekh Utsaimin. Maka zahirnya hadis Nabi, arduhu wa tuluhu, panjang lebarnya sama, berarti seperti bujur sangkar. Wallahu alam bisawab. Di antara dalil yang menguatkan pendapat tadi, bahwasanya anugerah Allah bertambah sehingga telaga Nabi semakin luas, dalam sebagian riwayat kata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang telaganya, beliau berkata, kama baina Adan ila Umman. Ya. Kama baina Adan ila Umman wa ausa. Dari Adan, yaitu di Yaman sampai Amman di Syam, atau Umman di Oman, wa ausa, dan lebih luas lagi dan lebih luas lagi. Yaitu Allah perluas lagi ya. Sehingga telaga Nabi sangatlah luas, ya. Baik, kemudian sifat telaga, tadi kita bicara tentang luasnya. Sifat berikutnya adalah terkait dengan cangkir-cangkir di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengabarkan bahwasanya telaga Nabi tersebut disediakan cangkir-cangkir yang sangat banyak, yaitu orang minum di situ, ya. Kata Rasulullah SAW, aniyatuhu ka'adadin nujum, bahwasanya cangkir-cangkirnya seperti jumlah bintang-bintang di langit. Bintang-bintang sangat banyak. Di antara hikmahnya, wallahu alam bisawab, supaya orang tidak berdesak-desakan. Setiap datang ke telaga sudah ada cangkirnya, enggak nunggu kamu gantian. Karena cangkirnya sangat apa? Sangat banyak. Tinggal minum. Sampai ada yang pernah sama saya, Ustaz, kalau saya sampai telaga, boleh enggak minta izin berenang di situ? Ya silakan. Minta izin sama Nabi. Kalau Nabi izinkan silakan berenang. Tapi disediakan air minum, fungsinya untuk menghilangkan apa? Dahaga. Mungkin kau tidak berpikir untuk berenang karena perjalanan masih panjang, masih mau dihisap, disidang, dihisap, masih panjang, ya. Tapi intinya kesulitan berkurang dengan minum air dari apa? Telaga. Oleh karenanya jumlah cangkirnya sangat banyak sehingga tidak perlu berebut-rebutan, ngantri, berdesak-desakan karena sangat luas dan cangkirnya sangat banyak, tinggal minum. Tapi bagaimana sifat air di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sifat air telaga di antaranya warnanya, kata Rasulullah SAW, ma'uhu abyadu minal wariq, bahwasanya airnya lebih putih daripada perak. Dalam riwayat yang lain, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada susu. Airnya lebih putih dari perak. Ada riwayat airnya lebih putih daripada susu. Dalam riwayat yang lain, inna haudhi ab'adu min Ailah min Adan. Sungguhnya telagaku lebih jauh lagi dari Ailah sampai ke Adan, yaitu dari Syam sampai Yaman, 2000 kilo lebih. Telagaku lebih luas lagi daripada itu. Lahuwa asyaddu bayadan minas salji, dan dia lebih putih daripada salju, salju. Itu putih airnya. Ya, Rasulullah SAW menjelaskan tentang warnanya. Setelah itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang rasanya. Kata Rasulullah SAW, wa ahla minal asal bil laban,
dan dia lebih manis daripada susu yang dicampur dengan madu. Itu airnya sangat manis. Manisnya seperti apa? Allah alam bisawab. Madu manis ya. Tapi lebih manis daripada madu yang dicampur susu. Kemudian Rasulullah juga jelaskan dari aromanya. Kata Rasulullah SAW, warihuhu atyabu minal misik. Bahwasanya aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Al-misik itu apa? Al-misik itu minyak kasturi yang diambil dari rusa. Ya. Rusa, ya. Ada namanya rusa misik. Ya. Rusa misik. Ya. Dia ada benjolan di tubuhnya, gumpalan darah, kemudian terjamat menjadi membeku di gumpalan di bagian kulitnya, kemudian nanti dia gatal-gatal, digosok-gosok, akhirnya jatuh seperti bulatan-bulatan. Bulatan itu diambil, diolah, kemudian menjadi minyak kasturi. Asalnya dari kumpulan darah dari rusa. Itu sangat mahal ya, dan sangat wangi. Ya. Kalau asli ya. Maka Rasulullah mengatakan aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Makanya kalau Rasulullah menyebutkan sesuatu yang lebih wangi, selalu Rasulullah sebutkan minyak kasturi, karena dia minyak terwangi ketika itu. Aromanya paling wangi. Makanya inilah di antaranya dalil-dalil kenapa Imam Al-Bukhari berpendapat bahwasanya telaga Nabi itu setelah sirat, karena ini seakan-akan balasan bagi orang-orang yang soleh. Dan balasan yang soleh itu setelah lewat apa? Sirat. Tapi yang Allah alam, saya katakan tadi, pendapat yang lebih kuat adalah sebelum sirat. Rasulullah menyebutkan sumber airnya, kata Rasulullah SAW, yashkhabu fihi mizabani minal jannah. Telaga Nabi tersebut ada sumber airnya dari 2 talang air. Mizab, tahu mizab talang, seperti di Ka'bah ada mizabnya, tahu? Ya, kalau ada air di Ka'bah keluar dari mizab tersebut, talang air ya. Bahasa Indonesia apa? Talang kan? Iya. Dari 2 talang air dari surga yang mengeluarkan sebagai sumber air yang kemudian dijatuhkan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, ya, yashkhabu yaitu air yang keluar yang sangat deras. Air deras dari 2 talang tersebut. Kata Rasulullah SAW, yaghutsu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Di dalamnya ada 2 talang saluran air yang memancarkan air dari surga dengan deras. Yaghutsu itu dengan deras. Ahaduhuma min dhahabin wal akharu min warik. Satunya dari emas, talang emas, satunya dari talang dari perak. Baik. Ini sifat-sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan berikutnya, siapakah yang pertama kali minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Itu yang sampai di Luan kemudian minum dari telaga tersebut ya. Tentu kita tahu akan datang penjelasan bahwasanya orang-orang kafir tidak akan bisa ke situ. Orang-orang yang tadinya Islam kemudian murtad akan terhalangi. Pelaku-pelaku bid'ah yang besar juga akan terhalangi. Pelaku-pelaku kezaliman yang berlebihan juga akan terhalangi. Selain mereka ini akan dari umat Muhammad SAW akan datang minum dari telaga Nabi SAW. Nah, siapa yang pertama kali datang kemudian minum? Nabi SAW bersabda dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin. Yang pertama kali datang ke telagaku yaitu orang-orang fakir dari kaum muhajirin, orang miskin di luar, kaya belakangan. Ini keutamaan miskin di atas orang kaya. Dan ini sangat miskin, miskin kebangetan miskinnya ya. Kata Rasulullah SAW, syu'thu ru'usan, di mana rambut mereka semerawut. Ad-dunusu thiyaban, baju mereka kotor. Dulu para orang-orang fuqara muhajirin, mereka tidak punya banyak baju seperti kita ya. Sehingga baju mereka sering kotor sampai warna coklat karena kena tanah. Sampai mereka terkadang sholat sampai 1 kain mereka lilit-lilit. Sampai para fuqaha membahas tentang bagaimana hukum orang sholat pakai 1 kain yang dililit. Karena memang mereka tidak punya baju. Bahkan di antara mereka ada yang 1 baju ganti-gantian. Maksudnya bagian sahabat miskin. Sampai baju cuma sehelai. Ya. Mus'ab bin Umair aja ketika meninggal cuma 1 punya baju, kain kafan tidak ada. Kalau tutup kepalanya kakinya terbuka, kalau kakinya ditutup kepalanya terbuka. Enggak punya kain kafan. Maksudnya para sahabat di antara mereka sampai miskinnya ada yang tidak sempat untuk merawat rambutnya, karena merawat rambut harus ada sisir, harus ada minyak, enggak ada, rambutnya semerawut.
baju sampai kotor ya. Apalagi yang tinggal di sufa. Di sufa itu kan mulhak di belakang, tambahan di belakang masjid. Disebutkan ada tutupnya tapi nggak ada dindingnya. Itu namanya sufa. Sehingga angin masuk dan bisa kena debu, kena baju mereka, akhirnya kotor. Bukannya mereka tidak bersihan, tapi tidak bisa bersih-bersih. Karena kondisi sulit. Sulitnya mereka. Jadi Rasulullah sebutkan yang pertama kali minum dari telaga, ini fuqara muhajirin yang berhijrah datang ke kota Madinah untuk mencari keimanan, untuk belajar dengan Nabi, tapi miskin. Saking miskinnya rambut mereka tidak sempat rawat, saking miskinnya baju mereka sering kotor. Kemudian kata Nabi, alladzina la yankihunal mutanaimat, yang mereka tidak bisa menikahi wanita-wanita yang hidup dalam kemewahan. Yaitu maksudnya mereka, istri mereka itu bukan wanita-wanita yang cantik-cantik, yang bening-bening, enggak. Jadi kalau wanita-wanita yang pingitan, yang orang kaya kan bening-bening ya. Suka ke salon, ini enggak. Siapa yang mau terima mereka kalau ngelamar? Jadi mereka di dunia tidak berkesempatan untuk bisa menikahi wanita-wanita yang kinclong-kinclong, enggak bisa. Yang glowing-glowing enggak bisa. Ada yang bilang gue banget itu Ustaz. Jadi mereka ini, ya siapa yang mau sama mereka? Miskin. Baju aja cuma mungkin 1 helai 2 helai, sering kotor, rambut semerawut. Kemudian kata Nabi SAW, wala tuftahu lahum abwabus sudat. Bahkan mereka kadang kalau bertamu tidak dibukakan pintu, yang menerima tamu juga malas. Beda kalau orang itu kaya, terkenal, maka semua orang bangga kalau bisa bertamu di rumahnya. Mereka ini fuqara, orang-orang beriman, kaum muhajirin yang berhijrah. Tidak semua muhajirin kaya-kaya, banyak yang miskin. Ashabu Sufa dulu miskin sekali. Sampai Rasulullah kasih jatah makan korma. 1 orang sekian-sekian setiap hari. Makanya ketika Rasulullah SAW dimintai pembantu oleh Fatimah, karena Fatimah kerja berat di rumah, kata Rasulullah SAW, bagaimana saya mau kasih pembantu kepadamu? Sementara Ashabu Sufa kelaparan. Mending budak-budak yang saya dapatkan dari ghanimah saya jual, hasilnya saya buat makan mereka. Mereka susah. Mereka ini yang pertama kali minum dari telaga Nabi. Saking miskinnya. Dan demikianlah orang-orang miskin. Mereka ada keberuntungan di akhirat kelak. Di antaranya yang pertama minum dari telaga orang-orang miskin. Yang pertama surga juga siapa orang-orang miskin. Kata Rasulullah SAW, fuqara'ul muhajirin yadkhulunal jannah qabla agniyaihim bi 500 sanah. Orang-orang fakir dari kaum muhajirin masuk surga mendahului orang-orang kaya dari muhajirin dengan jarak 500 tahun. Jadi orang-orang miskin di luar masuk surga. Ada sama-sama beriman nih, miskin sama kaya. Mana dulu masuk surga? Miskin dulu. Kenapa? Karena kaya. Ada 2 sebab. Sebab pertama, karena orang kaya hisabnya lebih panjang. Sehingga dia butuh dihisab. Si miskin apa yang mau dihisab? HP jadul. Enggak ada YouTube-nya, enggak ada Facebook-nya, enggak ada Instagram-nya, enggak ada Twitter-nya, enggak ada yang dilihat. Masuk aja di luar. Yang punya medsos ini yang akan ditanya, apalagi yang punya medsos 1-2 akun gitu. Lebih banyak hisapnya. Ini yang pertama. Yang kedua, di antara rahmat Allah, yang kaya-kaya sudah biasa nikmat di dunia. Ini yang miskin yang enggak pernah nikmat, biar di luar lah. Ini dijelaskan oleh sebagian ulama. Di antara rahmat Allah bagi orang miskin, yang kaya sudah biasa nikmat di dunia, biasa makan enak, biasa punya istri cantik, biasa naik mobil mewah. Ini yang enggak pernah ini, baju cuma 1 kotor, ya udahlah dia di luar lah masuk surga. Makanya bisa jadi ada seorang bos soleh, sering ke masjid, diantar sama supirnya, tapi supirnya di luar masuk surga. Bos, di luarnya. Yang gaji kamu saya, di luar. Karena bos hisapnya panjang. Ini supir santai aja. Di luar. Bisa jadi pembantu masuk di luar. Afwan umi, afwan majikan, saya di luar. Ya, enggak, di luar. Bisa jadi demikian. Majikannya masih ngantri, dia di luar. Sedih enggak begitu? Jadi subhanallah. Tetapi kata Ibnu Hajar dan juga kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bukan berarti yang di luar minum dari telaga, bukan berarti yang di luar masuk surga, berarti derajatnya lebih tinggi, enggak. Bisa jadi seorang masuk surga belakangan, tetapi setelah dihisap oleh Allah ternyata pahalanya sangat banyak. Maka dia masuk belakangan tapi surganya lebih
tinggi. Kita pinginnya masuk surga di luar lebih tinggi juga. Dan itu tidak ada cara, makanya saya ingatkan orang kaya hati-hati. Kemungkinan besar terlambat masuk surga, itu pun kalau masuk surga. Kalau mau cara masuk surga dengan cepat, tidak ada cara kecuali masuk surga tanpa hisab. Maka cepat, ada hisab, cepat. Sama orang miskin masuk sama-sama. Dan supaya bisa masuk surga tanpa hisab, dia harus termasuk dari as-sabiqun as-sabiqun. Harus selalu diluan dalam amal soleh. Mumpung Allah kasih dia kenikmatan, maka dia diluan. Kalau ke masjid diluan, kalau puasa sunnah paling diluan, kalau sedekah paling diluan, kalau bantu fakir miskin diluan, ya pokoknya diluan dalam apa? Amal soleh. Mumpung Allah kasih dia kesempatan. Sampai kalau dia termasuk dalam golongan as-sabiqun as-sabiqun, ulaikal muqarrabun, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Tapi kalau tidak, hanya biasa-biasa saja, udah ngantri. Taib. Jadi karena mereka dahulu tidak pernah merasakan kenikmatan dunia, maka mereka didahulukan untuk minum terlebih dahulu dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ini ingat, bukan berarti ini kita meremehkan orang-orang kaya. Jangan bilang, Ustaz kalau gitu saya mau miskin aja, jangan. Jadilah orang kaya agar bisa banyak beramal saleh, dan jadilah orang kaya yang masuk surga tanpa hisab. Karena pentingnya orang kaya, sampai Allah mentakdirkan Nabi Muhammad SAW ketika awal dakwah, Allah kenalkan dengan orang-orang kaya. Rasulullah menikah dengan janda kaya, Khadijah radhiyallahu taala anha, yang membantu Nabi dengan seluruh hartanya. Dan Rasulullah membanggakan Khadijah, kata Rasulullah SAW, wa wasatni binafsiha wa maliha. Dia bantu saya dengan dirinya dan hartanya. Hartanya semua untuk dakwah. Di antara hikmah Allah, Allah menjadikan lelaki pertama dewasa yang masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq, yang juga mengorbankan seluruh hartanya untuk Islam. Sampai dia berinfak seluruh hartanya. Dan Rasulullah biarkan kalau dia berinfak seluruh hartanya, karena Rasulullah tahu dia orang tawakalnya tinggi dan dia bisa cari harta lagi. Sebagian sahabat berinfak seluruhnya, kata Rasulullah, jangan, tahan. Sa'ad bin Waqqas ingin berinfak seluruhnya, kata Rasulullah, jangan. Ka'ab bin Malik ketika bertobat ingin berinfak seluruh hartanya, kata Rasulullah, jangan. Kalau enggak salah, Abu Lubabah juga ingin berinfak seluruh hartanya, kata Rasulullah, larang. Ketika Abu Bakar, biarin. Abu Bakar orangnya bertawakal dan dia bisa cari harta meskipun hartanya sudah ludes di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah mentakdirkan setelah itu yang masuk Islam adalah Utsman bin Affan. Di antara orang awal masuk Islam, setelah Abu Bakar masuk Islam, dia berdakwah. Dan masuk Islam lewat Abu Bakar banyak. Ada 6 orang, di antaranya yang dijamin masuk surga, antaranya Zubair bin Awam, di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah. Di antaranya ada Abdurrahman bin Auf dan ada Utsman bin Affan, 2 saudagar kaya raya yang juga membantu dakwah sangat kuat. Oleh karena Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain, tidak ada hasad kecuali kepada 2 orang, itu hendaknya kau seperti mereka. Yang pertama, rajulun atahullahul ilm, orang yang Allah berikan ilmu kemudian dia berdakwah, dia mengajari manusia dengan ilmunya. Yang kedua, rajulun atahullahul mal, orang yang Allah kasih harta, wa huwa yusallitu ala halakati fil haq, dan dia memaksa untuk menghabiskan hartanya di jalan kebenaran. Dan sabda Nabi, wa huwa yusallituhu, yaitu dia menguasai, artinya ada paksa dirinya. Yusallit itu dia menguasai, sehingga dia berusaha mengerahkan hartanya di jalan kebenaran. Orang seperti ini kita hendaknya cemburu sama orang seperti ini. Kenapa 2 orang ini, yang satu ahli ilmu, yang satu ahli harta? Kalau karena Allah, maka inilah penopang dakwah dalam Islam. Oleh karena dalam Al-Quran banyak sekali anfiqu, sedekahlah, infaklah. Kasih makan banyak sekali. Kalau enggak punya duit, gimana? Minta makan, bukan kasih makan. Suruh bayar zakat. Kalau enggak punya duit, terima zakat. Kalau mau bayar zakat, butuh duit enggak? Butuh duit. Infak butuh duit enggak? Fisabilillah butuh. Makanya bukan berarti kita suruh orang miskin, enggak. Tapi kalau kaya jangan lupa diri. Jadikan kesempatan harta tersebut untuk meraih derajat yang tinggi. Sebagaimana nasihat orang-orang saleh kepada Qarun. Kata mereka, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Taib. Pembahasan berikutnya,
Siapakah orang-orang yang terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Para ulama menyebutkan ada 4 golongan. Ya. Tentunya orang-orang kafir, ya. Bahkan mereka tidak akan melewati telaga. Ya. Yang kedua, orang-orang murtadin yang pernah Islam menuju telaga tapi dihalangi. Yang ketiga adalah orang-orang pelaku bid'ah. Yang keempat, pelaku maksiat, dosa-dosa yang menzalimi banyak orang. Ini secara umum 4 golongan tersebut. Kita akan bacakan insyaallah, ya. Sebelumnya kita akan sebutkan hadis-hadis tentang orang-orang terhalangi dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan, ya, di antaranya hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Taridu alayya ummati wa ana adzulun nas anhu." Hadis yang sudah tadi kita bacakan, hadis Abu Hurairah. Akan datang umatku kepadaku di telaga, dan aku menghalangi orang-orang lain dari telagaku, umat-umat lain dari nabi lain. Kama yadzudur rajulu ibila rajuli an ibilihi, sebagaimana seorang menghalangi onta orang yang meminum dari tempat minum ontanya. Qalu ya Nabi Allah, ata'rifuna ya Rasulullah, apakah kau mengenal kami? Qala na'am, aku mengenal kalian. Lakum sima laisat li ahadin ghairikum, kalian punya ciri khas yang tidak dimiliki oleh umat selain kalian. Tariduna alayya gurran muhajjalina min atharil wudu, kalian mendatangi aku dalam kondisi bercahaya wajah, kaki-kaki dan tangan-tangan. Wala yusaddanna anni ta'ifatun minkum fala yasilun, maka akan terhalangi dariku sekelompok orang dari kalian sehingga dia tidak bisa sampai kepadaku. Fa aqulu ya Rabbi haula'i min ashabi, aku berkata ya Rabbku, mereka adalah sahabatku. Rasulullah kenal mereka, berarti Rasulullah kenal mereka. Fayujibuni malakun, maka malaikat menjawabku, fayaqul wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak, tahukah engkau apa yang mereka kerjakan, ada-adakan setelah sepeninggalmu? Itu mereka terhalangi karena berbuat perkara-perkara baru. Mereka ada-adakan setelah meninggalnya engkau sehingga mereka terhalangi. Ini hadis Abu Hurairah. Hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Ana faratukum alal haud." Aku mendahului kalian di telaga. "Wa la yurfa'anna ma'iya rijalun minkum, thumma la yuhtala junna." Ya. Kata Nabi SAW, kemudian diperlihatkan kepadaku sekelompok orang, rijal, sekelompok orang dari kalian. Kemudian la yuhtala junna duni, kemudian ditarik, dicabut dariku. Sudah mendekat kemudian ditarik. Fa aqulu ya Rabbi ashabi. Aku berkata ya Rabbku, ini sahabat-sahabatku, itu kenal mereka. Fa yuqal, maka dikatakan kepadaku, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da, kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Itu mereka bikin bid'ah. Tadi hadis Abu Hurairah, kemudian hadis Ibnu Mas'ud, sekarang hadis Anas bin Malik. Karena kita tahu hadis tentang telaga riwayatkan 50 sahabat lebih. Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yaridanna alayyal haud rijalun mimman sahabani. Akan datang kepadaku sekelompok orang, menuju kepadaku di telaga sekelompok orang, mimman sahabani, dari orang-orang yang pernah bersahabat denganku. Hatta idza ra'aitum wa rufi'u ilayya ukhtuliju duni. Ketika aku sudah melihat mereka dan mereka telah diperlihatkan kepadaku, tiba-tiba mereka dicabut. Ukhtuliju maksudnya judzibuan nih, mereka dicabut. Fala aqulanna, dan sungguh aku berkata ketika itu, ya Rabbi, ay Rabbi, usayhabi, yaitu sahabat-sahabatku yang sedikit. Usayhabi, sahabat-sahabat yang sedikit. Fala yuqalanna, maka dikatakan kepadaku, li innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, sungguhnya kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau. Dan riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaridu alayya yaumal qiyamati rahtun min ashabi. Akan datang kepadaku sekelompok orang. Rahut itu dari 3 sampai 9, jumlahnya 3 sampai 9. Dari sahabatku. Fayuhallauna anil haud, maka mereka dihalangi dari telaga. Fa aqulu ya Rabbi ashabi. Aku berkata itu sahabatku, maka malaikat berkata innaka la ilma laka. Kau tidak punya ilmu tentang mereka, bima ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. Innahum irtaddu ala adbarihimul qahqara. Mereka telah murtad setelah sepeninggalmu, mereka mundur ke belakang. Dalam riwayat yang lain, baina ana qaimun idza zumratun, ketika aku sedang berdiri di telaga, tiba-tiba ada sekelompok orang, serombongan orang. Hatta idza araftuhum, ketika aku kenal mereka, berarti pernah ketemu Nabi ketika masa hidup. Kharaja rajulun baini wa bainahum
Faqala halumma, tiba-tiba ada orang yang keluar di antara aku dengan mereka, kemudian ngajak mereka, pergi, lewat sini, lewat sini. Faqultu aina, kemana mereka pergi? Qala ilan nar. Kata orang ini, saya mau ajak mereka ke neraka. Wallahi, demi Allah, saya ajak mereka ke neraka. Aku berkata, wa ma sya'nuhum, kenapa mereka ke neraka? Kata orang ini, innahum murtaddu ba'daka ala adbarihimul qahqara. Mereka murtad setelah engkau meninggal, mereka mundur ke belakang. Baik. Di sini orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang telaga untuk menyatakan para sahabat murtad setelah Nabi meninggal. Kata mereka setelah Nabi meninggal dunia semua sahabat murtad kecuali 19 orang. Ada yang mengatakan kecuali 4 orang. Yaitu Ali Al-Miqdad, Ammar bin Yasir, ya, dan Salman Al-Farisi. Yang lain semuanya kafir. Abu Bakar kafir di neraka, Umar kafir di neraka, Utsman kafir di neraka. Dan mereka getol mengkafirkan para sahabat. Kenapa orang-orang Syiah Rafidhah getol mengkafirkan para sahabat? Karena mereka akidah mereka dibangun dengan akidah al-imamiyah, bahwasanya kepemimpinan itu ada 12 pemimpin setelah wafatnya Nabi. Khalifah itu 12 orang. Dan yang paling pertama khalifah setelah wafatnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah Al-Hasan. Yang ketiga harusnya Al-Husain. Yang keempat kalau nggak salah siapa? Al-Imam Al-Baqir. Kemudian yang seterusnya yakni Ja'far As-Shadiq, Abu Abdillah, dan sampai imam yang ke-12 yang mereka katakan sembunyi sekarang, yaitu Muhammad bin Hasan Al-Askar, yang ketika usia masih 5 atau 6 tahun sekitar dia sembunyi karena dicari ingin dibunuh, dia sembunyi. Dan dia akan muncul di akhir zaman sebagai Imam Mahdi. Dia sudah sembunyi 1000 tahun lebih. Ini keyakinan mereka. Nah, jadi mereka mengatakan di antara rukun iman yang paling penting adalah al-imamah, keimamahan. Siapa yang tidak beriman dengan imam 12 ini maka dia bukan orang muslim. Nah, kalau kita menyatakan Abu Bakar itu muslim dan sah menjadi khalifah, berarti akidah keimamahan mereka buyar. Jadi akidah keimaman mereka ini tidak bisa tegak kecuali harus mengkafirkan para sahabat. Kenapa para sahabat kafir? Di antaranya sebab para sahabat kafir karena mereka mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah dan mereka setuju. Semua yang setuju Abu Bakar jadi khalifah atau Umar sebagai khalifah atau Utsman sebagai khalifah, mereka kafir. Karena khalifah pertama setelah wafatnya Nabi harusnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Maksud saya ini kenapa mereka getol mengkafirkan para sahabat, karena kalau sahabat beriman akidah mereka hancur. Jadi supaya akidah mereka kokoh, namanya akidah Itsna Asyariyah, keimaman 12, para sahabat harus kafir. Di antara dalil-dalil mereka untuk menyatakan para sahabat kafir, di antaranya hadis-hadis ini, hadis telaga. Kata Nabi, ada orang-orang ditarik dariku kemudian mereka ternyata kafir. Bagaimana bantahannya? Mudah bantahannya. Bantahannya pertama, hadis-hadis yang menjelaskan tentang para sahabat kafir. Ya. Hadis-hadis itu diriwayatkan oleh para sahabat yang kalian kafirkan. Ibnu Mas'ud, ini kata di Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Anas bin Malik, kalian kafirkan. Kapan kalian terima hadis dari orang kafir? Itu hadis-hadis yang riwayatkan hadis tentang telaga adalah sahabat-sahabat yang kalian apa? Kafirkan. Bantahan kedua, lafal-lafal yang datang menunjukkan sedikit. Tadi kita sudah bacakan lafal-lafalnya. Ada Usayhabi menunjukkan lafz musaggar, yaitu sedikit, menunjukkan sedikit. Dalam riwayat rahtu, yaitu antara 3 sampai 9. Zumrah, sekelompok orang. Dalam riwayat rijal, sekelompok orang, tidak banyak. Mimman sahabani, mimman araftum, yang pernah kenal aku, yang pernah bersahabat dengan aku, yang pernah aku tahu mereka. Jadi jumlahnya bukan ribuan, sahabat ribuan. Sementara orang Syiah mengatakan para sahabat kafir ribuan, cuma tinggal 19 orang. Ini yang pendapat paling baik, 19 orang. Yang lebih parah katanya cuma 4 yang masih Islam, yang lain semua murtad. Sementara yang disebut dalam hadis cuma beberapa orang. Tentu ini kedustaan. Yang berikutnya, benar ada orang murtad setelah Nabi meninggal, itu orang Arab Badui yang baru masuk Islam dan diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan sibuk memerangi orang-orang murtad.
Orang-orang murtad tersebut ada dua kelompok. Yang pertama orang-orang murtad yang mengingkari kewajiban zakat, maka diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua orang-orang murtad yang ikut nabi-nabi baru, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang memerangi orang-orang murtad malah dikatakan murtad? Aneh. Ini hanya omong kosong ya, omong kosong. Hubungan Abu Ali dengan mereka baik. Ali membaiat Abu Bakar, Ali membaiat Umar, Ali membaiat siapa? Utsman. Sampai Ali menikah dengan putrinya Umar. Putrinya Ali menikah dengan Umar. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, punya anak namanya Hasan, Husain. Di antaranya satu yang meninggal Muhsin atau Muhassin, di antaranya adalah Ummu Kulsum. Dia punya anak perempuan namanya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini nikah dengan siapa? Umar. Kalau Umar kafir, ngapain Ali jadikan mantu? Paham? Sehingga para orang-orang Syiah bingung ketika membahas masalah ini. Saya bahas dalam buku saya 33 Akidah Banjalan Syiah. Orang-orang Syiah menerima bahwasanya benar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menikah dengan putrinya Ali. Kok bisa terjadi? Maka mereka takwil. Kata mereka, pertama yang dinikahi oleh Umar itu bukan putrinya Ali, tapi ada jin yang menjelma menjadi Ummu Kulsum. Ini disebutkan dalam buku mereka. Saya nukil. Tapi masalahnya pernikahan antara Umar dengan Ummu Kulsum punya anak namanya Zaid bin Umar. Kalau jin punya anak enggak? Gendruwo. Emang ada punya anak. Bahkan disebutkan dalam buku-buku mereka Al-Kafi disebutkan punya anak namanya Zaid bin Umar. Berarti nikah bukan jin, perempuan beneran. Pendapat kedua mereka bilang, kenapa Ali menikahkan putrinya dengan Umar? Karena dia takut, diancam-ancam, takut bahaya, dan itu mencela Ali karena Ali bukan penakut. Kalau Umar kafir dia pasti melawan. Ngapain kasih orang kafir menikahi putriku? Apalagi mereka mengatakan yang membunuh anak mereka Muhassin atau Muhsin adalah Umar. Katanya Umar masuk rumah, Fatimah sedang mengandung, didobrak sampai keguguran, Umar yang bikin. Masa kemudian Umar nikah sama adiknya lagi? Intinya ini semua omong kosong. Yang benar bahwasanya para sahabat tidak kafir, mereka adalah orang-orang yang paling mulia. Dan ini menunjukkan kalau mereka para sahabat kafir berarti Muhammad sallallahu alaihi wasallam gagal. Gagal dalam berdakwah, sudah dakwah 23 tahun, muridnya semua murtad. Ini nabi kayak apa seperti ini? Enggak usah nabi saja, orang ustaz-ustaz saja muridnya banyak enggak murtad. Ini nabi 23 tahun dakwah, muridnya murtad semua kecuali cuma 10 orang sekitar gitu. Itu berarti dakwah nabi berhasil atau tidak berhasil? Tidak, gagal berarti. Secara tidak langsung mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita sekarang klasifikasikan siapakah orang-orang yang terhalangi dari telaga. Yang pertama tadi adalah orang-orang kafir dan juga orang-orang murtad. Ya. Yang tadi orang munafik. Orang-orang munafik bisa jadi mereka itu orang munafik yang Rasulullah kenal karena tidak semua orang munafik Rasulullah tahu. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 101, "Wa min ahlil madinati maradu 'alan nifaqi." Di antara penduduk kota Madinah ada orang-orang yang keterlaluan dalam kemunafikan. La ta'lamuhum, kau tidak mengenal mereka. Nahnu na'lamuhum, namun kami kenal siapa mereka. Sanu'adzibuhum marratain, thumma yuradduna ila adzabin adzim. Mereka akan disiksa 2 kali, kemudian mereka dikembalikan kepada adab yang dahsyat, itu di neraka jahanam. Jadi kata Allah, ada orang munafik yang kau tidak tahu. Paham? Bisa jadi yang tadi kafir itu Rasulullah menganggap dia sahabat, ternyata dia munafik. Oh, ketahuan sekarang. Ketika dia masih hidup Rasulullah tidak tahu dia orang munafik karena Rasulullah tidak tahu isi hati manusia. Makanya ketika Usama bin Zaid mengejar seorang musyrik, berperang, orang musyrik ini sudah bunuh banyak orang. Ketika dikejar dia sudah mau kalah, tahu-tahu dia mengatakan la ilaha illallah. Akhirnya mengejar 2 orang, Usama dengan seorang Ansari. Ketika dia bilang la ilaha illallah, Ansari ini mau motong enggak jadi. Waduh, dia bilang la ilaha illallah. Usama tetap tebas orang ini, akhirnya meninggal. Sampailah kabar kepada Nabi bahwasanya Usama membunuh seorang setelah mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Usama dipanggil, Nabi marah. Kata Rasulullah, kenapa kau bunuh dia? Setelah mengucapkan la ilaha illallah, kata Usama, dia hanya ingin menyelamatkan dirinya. Kata Rasulullah, hal syaqaqta an qalbih, kau sudah buka hatinya, kau tahu dia niatnya untuk selamat. Dari mana kau tahu dia begitu? Inni lam umar bitanqibi qulubin nas, aku tidak diperintahkan untuk mengetahui isi hati manusia. Ada orang munafik Rasulullah tidak tahu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, mungkin 2 orang bersengketa datang kepadaku,
Satunya lebih pintar ngomong daripada yang lainnya, maka aku membela yang pintar ngomong. Rasulullah tidak tahu. Makanya bisa jadi orang-orang yang ditolak dari telaga adalah yang pernah bersahabat dengan Nabi, tapi ternyata mereka munafik. Ini kemungkinan, dan kemungkinan sangat kuat. Yang kedua, makanya Rasulullah dikatakan dalam hadis tadi, innahum ma tadri ma ahdatsu ba'dak, innahum qad irtaddu. Kau tidak tahu apa yang mereka kerjakan, ada-adakan setelah engkau meninggal, mereka telah mundur ke belakang. Yang kedua, di antara orang-orang terhalangi dari telaga adalah ahlul bid'ah, para pelaku bid'ah. Terutama bid'ah-bid'ah yang terkait dengan akidah, bid'ah-bid'ah besar. Bid'ah terbagi, ada bid'ah yang besar, bid'ah kecil, sama dengan maksiat, ada maksiat besar, maksiat kecil ya. Yang berikutnya adalah orang-orang yang berbuat zalim dan berlebih-lebihan. Ya. Zalim tapi berlebih-lebihan. Ya. Karena mereka dalam riwayat dikatakan innahum qad baddalu, mereka telah merubah. Merubah ini menunjukkan besar-besaran. Bisa jadi merubah sunnah-sunnah Nabi atau merubah aturan sehingga menzalimi banyak orang. Ya. Di antaranya dengan mengganti hukum-hukum Allah sebagaimana ditafsirkan oleh sebagian ulama. Ya. Dan Nabi tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah itu. Taib. Saya bacakan perkataan misalnya Ibnu Abdul Bar. Dia berkata, wa kullu man ahdatsa fid din, setiap orang yang bikin bid'ah dalam agama, ma la yardahu Allah, yang Allah tidak ridha dengan bid'ah tersebut, walam ya'dzan bihillah, dan Allah tidak izinkan, fa huwa minal matrudin anil haud al mubadina anhu, maka dia akan termasuk orang tertolak, terusir dari telaga, dijauhkan dari telaga. Wallahu a'lam. Wa asyadduhum tardan man khalafa jama'atal muslimin wa faraqa sabilahum mithl khawarij, dan orang yang paling diusir sejauh-jauhnya adalah golongan yang menyelisih jamaah kaum muslimin dan meninggalkan jalan kaum muslimin seperti orang khawarij ala ikhtilafi firqiha, dengan berbagai macam firqah-firqah mereka. Khawarij berfirqah-firqah. War rawafid, di antara yang ditolak adalah orang Rafidhah ala tabayuni dhalaliha, yang mereka juga terpecah-pecah dengan berbagai macam kesesatan mereka. Wal mu'tazilati ala asnafi ahwaiha, dan juga yang ditolak adalah Mu'tazilah, ahlul bidah, dengan berbagai macam hawa nafsu mereka. Fa haula'i kulluhum yubaddilun, mereka termasuk kelompok-kelompok bid'ah yang telah merubah. Ini ahlul bid'ah. Kemudian kata Ibnu Abdul Bar, termasuk pelaku kezaliman. Wa kadzalika adz-dzalamatul musrifun, demikian juga para pelaku zalim yang melampaui batas, fil jawri wadz-dzulm, dalam kezaliman, menghilangkan keadilan, wa tamtisil haq, dan menghilangkan kebenaran, wa qatli ahlihi, dan membunuh orang-orang yang di atas kebenaran, wa idlalihim, menghinakan orang-orang yang baik, wal mu'linuna bil kabair, demikian juga orang terang-terangan dalam melakukan dosa besar, tidak punya malu, dosa besar terang-terangan. Al mustakhifuna bil ma'asi, yang meremehkan kemaksiatan, dia zina, dia pamer, dia minum khamar, dia pamer terang-terangan, ini juga dia juga akan tertolak dari telaga. Wa jami'u ahli zaigi wal ahwa'i wal bid'ah kullu haula'i yukhafu alaihim an yakunu bihadzal khabar, dan seluruh orang-orang yang menyimpang, pengikut hawa nafsu dan pelaku bid'ah, mereka semua dikhawatirkan yang dimaksud dalam hadis ini tertolak dari telaga. Tapi yang jelas pelaku bid'ah besar, pelaku dosa-dosa besar terang-terangan, pelaku kezaliman besar-besaran, mereka ini akan tertolak. Adapun pelaku dosa-dosa kecil kemungkinan dimaafkan. Kemungkinan tidak tertolak. Demikian juga beliau berkata, wa kadzalika dzalamatul musrifun fil jawr wa dzulm wa tamtisil haqq wa qatli ahli wa idlalihim kulluhum mubaddil. Demikian orang-orang zalim yang berlebih-lebihan dalam kezaliman mereka dan menghilangkan kebenaran dan membunuh para ahli hak dan menghinakan mereka, semuanya dianggap sebagai perubah. Yadhharu ala yadayhi min taghyiri sunanil Islam, nampak dari tangannya dia merubah hukum-hukum Islam. Seperti ada orang misalnya tahu-tahu bikin aturan tidak boleh pakai jilbab, hukum Islam bilang langsung wanita semua buka jilbab. Ini ngeri seperti ini. Enggak boleh pakai jilbab, selesai. Satu hukum berubah secara total, berubah satu masyarakat misalnya.
Ini merubah, benar-benar disebut apa? Merubah. Beda kalau kezaliman 1, 2 tidak merubah. Yang dimaksud benar-benar merubah tatanan. Yang tadinya wanita berjilbab tiba-tiba berubah semua tidak berjilbab. Misalnya amrun azimun, ya. Perkara yang besar, fannasu ala dinil muluk. Dan manusia itu mengikuti agama para penguasa. Wa rahimallahu ibnul Mubarak fa innahul qail. Dan semoga Allah merahmati Ibnu Mubarak, dia yang telah berkata, wa hal baddalad dina illal muluku. Dan tidaklah, bukankah yang merubah agama tidak lain adalah para raja, para penguasa. Demikian juga wa ahbaru su'in wa ruhbanuha. Dan yang bisa merubah agama adalah para ahli ibadah dan para ulama yang buruk. Dan ini mereka para perubah tatanan Islam. Bisa dengan hukum, bisa dengan fatwa. Fatwa rubah, sudah berubah hukum Islam. Ngeri. Ya. Jadi ada yang bersama fatwa, riba halal, rubah semua, orang semua bukan riba. Siapa yang kasih fatwa? Ulama su. Berubah total, berubah total. Siapa yang berfatwa, jilbab tidak wajib, semua orang buka aurat. Siapa yang kasih fatwa? Ini maksudnya fatwa itu benar-benar merubah tatanan. Seperti ini fatwa-fatwa mengerikan. Jadi kata Ibnu Mubarak, tidak ada bisa merubah tatanan Islam kecuali dua, para penguasa atau para ulama yang buruk. Yang pernyataan mereka didengar. Taib. Sekarang amalan apa yang memudahkan kita untuk minum dari telaga? Ini pembahasan terakhir. Amalan apa yang memudahkan kita minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama di antaranya hendaknya sering berwudu, karena Rasulullah melihat atau mengenal umatnya dari bekas wudu. Kalau nggak pernah wudu nggak ada bekasnya. Salah lewat, nggak ada bekasnya, minggir. Kata sahabat, hal ta'rifuna, kau kenal kami? Iya. Dari min athari al-ghurran muhajjalina min atharil wudu, dari bekas apa? Wudu. Terlihat bersinar dari bekas wudu. Aril wudu, wajah bersinar. Tangan bersinar, kaki bersinar. Yang kedua di antara amalan yang menyebabkan seorang mudah minum dari telaga Nabi, yaitu bersabar dari sikap pemerintah yang zalim yang mengambil harta untuk kepentingan pribadi. Saya bacakan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, innakum satarawna ba'di atharatan syadidatan. Setelahku kalian akan melihat athara syadidah. Athara syadidah itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Pertama, yaitu penguasa yang mereka memanfaatkan fasilitas umum untuk pribadi. Ada fasilitas umum untuk pribadi atau untuk keluarganya, nepotisme untuk dirinya sendiri, yang harusnya ini untuk seluruh masyarakat, dia menyenangkan diri sendiri. Namanya athara, yaitu ngumpulin duit untuk diri sendiri. Yang kedua disebut athara, yaitu jika dia mengangkat pejabat yang tidak ahli, sementara ada yang ahli tidak dipakai, itu namanya athara. Rasulullah sudah bilang akan ada model pemerintah seperti ini, sejak jauh-jauh Nabi sudah bilang. Terus apa yang dilakukan? Kata Nabi, fasbiru, sabarlah. Itu jangan memberontak, jangan angkat senjata. Hatta talqallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haud, sampai kalian bertemu dengan Allah dan kalian bertemu Nabi di telaga dan Rasulnya di telaga. Berarti di antara untuk bisa minum di telaga Nabi, sabar ya. Sabar. Bukan berarti tidak ada perbaikan dengan cara yang baik, nasihat terus berjalan. Tapi jangan sampai angkat pedang, memberontak, menumpahkan darah. Ini semua cara-cara yang tidak dibenarkan. Taib, sabar. Yang amalan berikutnya, hati-hati juga. Meskipun ya tidak memberontak, tapi jangan mendukung. Kalau ada penguasa zalim, tidak boleh mendukung. Kapan kita mendukung penguasa yang zalim? Tidak akan minum dari telaga. Karena kita berarti mendukung dia melakukan perubahan yang drastis di tatanan masyarakat, dari baik menuju buruk. Saya bacakan. Kata Nabi SAW dalam hadis Ka'ab bin Ujrah, kata Rasulullah SAW, a'adzakallahu min imaratis sufaha. Semoga Allah melindungi engkau dari pemerintahan orang-orang yang bodoh. Qala wa ma imaratus sufaha. Apa itu pembinaan orang-orang yang bodoh? Pemerintahan orang yang bodoh. Qala
umara'u yakununa ba'di. Ini bodoh, bukan bodoh dari secara akal, tapi melanggar sunnah Nabi. Siapa pemerintah yang bodoh? Yaitu para penguasa yang ada setelahku. La yaktaduna bihadi. Tidak mengikuti petunjukku. Wala yastannuna bisunnati. Dan tidak mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim. Siapa yang membenarkan mereka atas dusta mereka, wa a'anahum ala zulmihim, dan membantu mereka para penguasa di atas kezalimannya, faulaika laisu minni, maka mereka yang membenarkan kedustaan mereka, membantu kezaliman para penguasa, mereka bukan dari golonganku. Walastu minhum, dan aku bukan dari mereka. Wala yaridu alayya haudhi, dan mereka tidak akan mendatangiku di telagaku. Wa man lam yusaddiqhum bikadzib, siapa yang tidak mengaminkan dusta mereka, walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak membantu kezaliman mereka, faulaika minni, maka mereka bagian dariku, wa ana minhum, aku dari mereka, wa sayaridu alayya haudhi, dan mereka akan menemuiku di telaga. Oleh karenanya penting ya kita sabar kalau ada penguasa yang zalim, namun jangan mengaminkan. Kalau kita tahu salah, jangan diaminkan. Karena kalau kita tidak sabar, kita tidak akan minum dari telaga. Dan kalau kita mengaminkan seluruh kezaliman penguasa, kalau baik kita dukung, kalau nggak baik jangan dukung. Karena kita tidak akan minum dari telaga Nabi SAW. Dan Rasulullah telah bersabda, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, ketaatan hanya perkara yang baik. Yang baik. Maka kalau ada atasan ngajak korupsi, jangan ikut-ikutan. Ikut-ikutan silakan, tidak minum dari telaga. Ini perintah dari atasan, iya, dari atasan. Silakan ikut mendukung kezaliman, mendukung korupsi, habis itu tidak minum dari telaga, terusir. Kemudian yang terakhir, jangan coba-coba buat bid'ah. Kalau ingin minum dari telaga, jangan coba-coba buat bid'ah. Seluruh bid'ah kalau tidak ada contohnya dari Nabi, kita tinggalkan. Alhamdulillah agama sudah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Akidah sudah sempurna. Semua yang wajib kita akidahi, kita yakini telah dijelaskan. Dan semua amal ibadah yang bisa kita lakukan sudah dijelaskan. Kita saja kalau mau amalkan yang sunnah-sunnah, nggak akan bisa selesai. Terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi. Ngapain kita bikin sunnah-sunnah baru yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Terlalu spekulasi tinggi. Yang jelas-jelas saja masih banyak tidak bisa kita kerjakan. Buka aja kitab Riyadhus Shalihin, itu terlalu banyak sunnah-sunnah Nabi. Sunnah terhadap tetangga, terhadap orang tua, terhadap anak, terhadap istri, terhadap suami. Sunnah ketika makan, ketika tidur, sedekah, infak, banyak sekali. Puasa sunnah, solat sunnah, banyak sekali. Akhlak yang mulia ini dan itu banyak sekali. Ini sudah jelas-jelas. Ngapain kita bikin yang baru-baru lagi? Bikin zikir joget-joget ngapain? Apa Abu Bakar dulu joget-joget mulu. Joget mulu. Abu Bakar, Umar kerjaannya joget mulu. Kalau Abu Bakar dan Umar sering joget seperti yang diyakini oleh sebagian orang, pasti sudah diriwayatkan banyak. Abu Bakar dan Umar suka joget. Tapi enggak ada. Paling ada satu riwayat mereka salah paham. Tapi kalau seperti yang dipahami harus sering joget-joget, nyanyi-nyanyi tiap sepekan sekali nyanyi-nyanyi, kumpul-kumpul joget-joget, dari mana seperti itu? Enggak usah yang aneh-aneh, yang jelas-jelas saja masih banyak belum bisa kita kerjakan. Oleh karena seluruh perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya sudah enggak usah ikutin. Kalau perkara dunia silakan berinovasi seluas-luasnya, sepuas-puasnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yang penting tidak melanggar apa? Syariat. Adapun ibadah, akidah sudah ada, enggak usah macam-macam ya. Agar kita bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, yang terakhir di antara faedah yang kita bisa ambil dari kisah hadis-hadis telaga Nabi ini, ternyata Nabi SAW tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya. Nabi tidak tahu apa yang dilakukan oleh umatnya ya. Buktinya apa? Ketika ditampakkan sebagian orang
Maka Rasulullah mengatakan, kenapa mereka tidak dibiarkan masuk ke telaga, menuju telagaku? Maka malaikat berkata, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal. Dalam riwayat tadi, engkau tidak punya ilmu tentang perbuatan mereka setelah mereka meninggal dunia. Paham? Berarti Nabi kalau sudah meninggal tidak tahu apa yang terjadi. Benar datang dalam hadis bahwasanya kalau ada umatnya kirim salam, maka malaikat akan sampaikan kepada Nabi untuk Nabi jawab salam. Tapi sebatas itu. Adapun orang yang mengatakan Nabi keluar jalan-jalan, ikut acara sini, acara sana, ya. Putar-putar di Surabaya, ya. Cirebon dilewatkan. Subhanallah. Kalau Nabi selalu jalan-jalan, berarti Nabi tahu nggak kondisi-kondisi umatnya? Tahulah. Sampai ada mereka mengatakan, ada orang datang pingin jenguk kuburan Nabi. Di tengah jalan keluar Fatimah, keluar lagi dari kuburan. Mau ke mana? Mau ke kuburan bapakmu. Bapakku lagi enggak ada di kuburan, lagi kosong. Bapakku lagi ke Yaman. Subhanallah. Masih orang ziarah kuburan Nabi, ternyata Nabi lagi jalan-jalan kemana? Ke Yaman. Apalagi Nabi keluar, jugjak. Keluar dari kuburan, kemudian cium lutut seseorang. Astagfirullah. Ini semua khurafat. Kalau Nabi sering keluar, Nabi tahu kondisi. Kalau Nabi sering keluar, Nabi akan datang menemui istri-istrinya. Akan datang menemui Aisyah dan istri-istrinya yang lain. 9 orang, ketika Nabi istrinya 9. Kalau Nabi masih keluar dari kuburannya, Nabi akan datang jenguk Fatimah. Fatimah kenapa meninggal setelah Nabi? Dia sedih, 6 bulan kemudian dia ikut meninggal. Kenapa? Tidak lagi ketemu dengan apa? Ayahnya. Makanya saya heran, Nabi tidak pernah keluar ketemu Fatimah, tidak pernah keluar ketemu istri-istrinya, tidak pernah keluar ngobrol sama Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Kemudian di tahun 2000-an keluar ketemu kamu. Kamu ini siapa sebenarnya? Rasulullah jelas, innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kata Nabi, malaikat berkata tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Mereka telah merubah. Dan itu sama dengan yang dikatakan oleh Isa bin Maryam. Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah 116-117. Wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika di hari kiamat kelak Allah hadirkan Nabi Isa di hadapan kaum ahlul kitab yang menyembahnya, agar mereka menyaksikan bagaimana pernyataan Nabi Isa langsung, dan ini hari yang sangat menyedihkan bagi mereka. Kata Allah, wahai Isa bin Maryam. Allah tidak mengatakan wahai Isa putra Allah. Wahai Isa putra Maryam. Apakah kau pernah menyuruh manusia dengan berkata, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaq. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengucapkan yang tidak benar. Tidak ada hak bagiku. In kuntu qultuhu faqad alimta. Kalau saya pernah nyampaikan itu kepada umatku, pasti kau sudah tahu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Kau tahu apa yang ada pada diriku dan aku tidak tahu yang pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Engkau Maha mengetahui segala yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ibudullaha rabbi wa rabbakum. Perhatikan sini. Aku tidak pernah memerintahkan mereka kecuali apa yang kau perintahkan kepadaku. Jadikanlah, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Aku menjadi hadir di antara mereka ketika aku masih di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqiba alaihim, kaulah yang mengawasi mereka. Aku tidak tahu apa-apa. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan kau maha bersaksi atas segala sesuatu. Kau menyaksikan segala sesuatu. Oh, aku tidak. Aku enggak tahu apa yang mereka lakukan setelah aku meninggal dunia. Ini Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat oleh Allah, dia tidak mati. Itu pun dia tidak tahu apa yang terjadi. Makanya Allah tanya dia di hadapan umatnya pada hari kiamat. Kalau ini saya tidak tahu apa-apa. Wa kuntu alim syahidan ma dumtu fihim. Aku menyaksikan mereka ketika aku masih sama mereka. Tatkala kau angkat aku, engkaulah yang menyaksikan mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan kau menyaksikan segala sesuatu. Adapun kalau meyakini Nabi tahu segalanya, seakan-akan Nabi adalah syahid yang maha menyaksikan segala sesuatu. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya. Apalagi selain Nabi. Kemudian ada orang di tengah lautan, dia ya Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Ya akhi, Abdul Qadir tahu dari engkau dari mana? Dia udah meninggal.
Nabi aja nggak tahu yang terjadi pada umatnya. Itu nas jelas, hadis mutawatir. Malaikat berkata, kau tidak tahu apa yang terjadi setelah kau meninggal. Kau tidak tahu. Nabi Isa pun tidak tahu apa yang terjadi pada umatnya setelah dia meninggal. Apalagi selain mereka para nabi. Apakah kalau orang terkena kesulitan dia panggil Abdul Qadir Jalil, tolong aku. Abdul Qadir Jalil tahu atau tidak? Kalau dia tahu berarti dia maha berilmu. Kalau dia mendengar berarti dia maha mendengar. Yang maha berilmu, maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha menolong cuma Allah Subhanahu wa taala. Dari mana? Kalau minta langsung kepada Allah. Iftastaghithuna rabbakum, ketika kalian beristighatsah kepada Allah Subhanahu, bukan kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia. Datang ada orang tanya sama saya, "Ustaz, benar enggak Ustaz? Katanya kalau kita minta sama Allah langsung, Allah tidak kenal kita. Terus ya harus lewat wali-wali." Jadi nanti kita sampaikan ke wali, wali sampaikan kepada Allah. Subhanallah, bagaimana Allah tidak kenal engkau? Wa ma tasqutu bi waraqatin illa ya'lamuha. Jangankan kau, daun yang jatuh pun Allah tahu. Apalagi kau. Daun yang tidak dibebani dengan ibadah pun Allah tahu kondisinya. Bagaimana dengan kita? Allah ngurusi kita tuh secara person-person, secara detail. Afaman huwa qaimun ala kulli nafsin bima kasabat. Ataukah Allah yang ngurusi setiap jiwa, satu person-person Allah urusi? Bagaimana Allah tidak tahu kita? Wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang salat. Wa taqallubaka fis sajidin, ketika kau sedang bergerak dalam salatmu, Allah melihat kita. Wallahu bima ta'maluna basir, Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Allah tidak kenal kita? Gimana Allah tidak kenal kita? Allah Maha mendengar, apa kita ngomong Allah tidak dengar? Kita bisik-bisik ketika sujud Allah tidak dengar, harus lewat perantara. Ya, mereka gambarkan seakan-akan kata mereka, lihat raja, raja mana kenal kita, harus lewat menteri. Itu kalau raja, bahlul. Kalau Allah mau disamain raja, raja tidak tahu apa-apa. Dikibulin dia nggak ngerti juga. Dan Allah butuh, dan raja butuh kepada menteri, Allah tidak. Tapi ini bantahan pertama. Bantahan kedua, misalnya dia bilang saya harus minta kepada kepada siapa misalnya Abdul Qadir Jailani. Saya bilang bantahan kedua. Tapi emang Abdul Qadir Jailani kenal kau? Emang Abdul Qadir Jailani, kamu orang Cirebon, emang Abdul Qadir Jailani kenal kau? Harus cari orang yang kenal Abdul Qadir Jailani lagi. Ya, harus lewat berarti ring 2. Sebagaimana Allah tidak kenal kau, Abdul Qadir Jailani lebih lagi tidak kenal kau. Ring 2-nya siapa dong? Cari lagi. Emang ring 2 kenal kau? Jarak kamu dengan Abdul Qadir Jailani ratusan tahun. Emang dia kenal kau? Sebanyak yang minta Abdul Qadir, emang kau siapa? Bukan juga orang Arab. Nanti ring 3, ring 4 gimana? Kalau pakai logika juga nggak sampai. Emang dia kenal kita? Terus subhanallah, kenapa mereka harus menjadikan perantara Abdul Qadir Jailani, Habib Fulan, Sunan Fulan? Kenapa bukan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Kenapa? Bukan sahabat-sahabat yang jadi masuk surga? Kenapa? Apakah wali-wali itu lebih afdal daripada Abu Bakar, Umar dan Utsman dan sahabat-sahabat lainnya? Kenapa? Ini ada pengkultusan, ada agenda di balik ini. Intinya kalau minta langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja kajian kita. Semoga tidak ada tanya jawab. Saya rasa tidak ada tanya jawab. Karena saya ada acara lagi ya. Benar ya? Yang kecepatan. Oh ya sudah, boleh kalau gitu.